Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang mencari hadis-hadis terkait tema zakat yang ditemukan dalam artikel jurnal ke dalam kitab Sahih Muslim penerbit Darul Ma'rifah, Beirut, Lebanon. Di sini saya Ibni Batullah Fadlur Rahman. Dan selanjutnya ada saya Izhar Nur Maulidawillah. Dan saya Iqbal Abdul Asyah. Dan saya Hamdani Saidul Adha. Dan saya Devia Putri Aprilia. Saya Himas Pramudita. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai biografi terkait Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Husairi An-Naisaburi atau sering dikenal dengan Imam Muslim, dilahirkan pada tahun 204 Hijriah. Ia juga telah menyusun beberapa tulisan yang bermutu dan bermanfaat, seperti kitab Sahihnya yang dikenal dengan Sahih Muslim. Imam Muslim wafat di Naspur pada tahun 261 Hijriah atau 875 Masehi. Kitab Sahih Muslim menjadi sumber rujukan penting dalam memahami hadis Nabi Muhammad dan menjadi salah satu kitab hadis paling penting dalam memahami hadis. Nah, selanjutnya yaitu latar belakang. Sebagai salah satu kitab hadis utama, Sahih Muslim disusun oleh Imam Muslim bin Al-Hajjaj. Zakat sebagai rukun Islam menjadi fokus untuk memahami aturan dan penerapannya dalam masyarakat. Kitab ini berstruktur dan dalam bab-bab tematik, termasuk zakat, yang memudahkan penelusuran. Proses pencarian melibatkan identifikasi kata kunci, penggunaan indeks digital, dan penelusuran bab zakat. Hal ini penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang zakat yang dimuat dalam kitab Sahih Muslim sehingga bisa menjadi panduan dalam pelaksanaan sesuai syarat Islam. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Sebelumnya di sini saya adalah Iqbal. Akan melanjutkan ini prosedur ya. Jadi sebagai langkah awal dalam mencari hadis dalam kitab Sahih Muslim, kita itu harus mencari terlebih dahulu artikel yang memuat tentang hadis tentang tema kita yaitu zakat. Di sini ada contohnya ya. Yang pertama itu yang berjudul Zakat Harta Kekayaan dalam Perspektif Tafsir Ayat Ahkam. Hadisnya yang berbunyi An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsi sahadatin ala ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Nah, langkah selanjutnya kita harus sudah menyiapkan kitab Sahih Muslim yang memuat daftar isi. Daftar isi itu tandanya dengan tanda C. Dan kitab yang memuat hadisnya itu dengan tanda jilid. Seperti di gambar ini contohnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya langkah-langkah selanjutnya. Oke, saya sendiri adalah Izhar Durma. Nah, setelah tadi dijelaskan dari dasar yang ditemukan dari artikel hadisnya, kita harus tahu dulu bahwa apa yang diawali dari hadis tersebut. Nah, dari sebelumnya, maka kita kembali ke slide sebelumnya. Nah, di dalam hadisnya ini, ya, An Abi Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sanad. Nah,
Maka matannya adalah Bunyun al-Islamu alal khamsi. Nah, kita Bunyun ini kita zoom. Ini Bunyun alal khamsi. Ini. Kita lanjut. Nah, di sini. Yang pertama, kita harus tahu dulu bahwa di halaman 9 itu adalah memuat dari daftar isi yang nanti menjelaskan dari kitab-kitabnya itu ada di bab berapa, di jilid berapa. Nah, yang tadi itu ada di, nah ini dia. Tadi yang depannya kita tahu bahwa rawinya itu An Ibnu Umar. Terus matanya adalah Bunyan al-Islami al-Khamsi. Itu terdapat di kitab iman dengan nomor hadis 113. Nah, lalu kita harus tahu nih setelahnya kita bisa temukan bahwa kitab Al-Iman ini ada di kitab jilid 2 di halaman yang nanti saya akan jelaskan berikutnya. Nah, setelah kita mengetahui matan yang terdapat dalam daftar isi tadi yang sudah dijelaskan dalam jilid tertentu dan hadis nomor berapakah matan hadis tersebut, maka selanjutnya kita akan menjelaskan dari di sini itu terdapat di halaman 130 di kitab hadis itu yang dimana hadis itu bernomor 113. Nah, maka kita cocokkan antara sanadnya terus dan matannya. Dari sini tuh ada hadasana Abdullah terus hingga sampai ke Ibnu Umar. Lalu matanya itu berbunyi Bunyun al-Islami al-Khamsi syahadatu anna la ilaha illallah wa anna Muhammadar abduhu wa rasuluh wa iqamis salati wa itaiz zakati wa hajjal baiti wa saumil Ramadan. Nah, hadis ini itu kita sudah temukan. Nah, begitulah tata cara dari artikel hingga bertemu sampai ke hadis ini. Nah, kita akan berikan contoh kedua. Nah, nanti saya akan jelaskan kepada teman saya. Baik, saya Himas. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh hadis yang kedua. Jadi, sebagai langkah awal kita mencari hadis dalam kitab Sahih Muslim itu, kita terlebih dahulu mencari artikel yang memuat terkait hadis zakat. Nah, setelah kita mengetahui apabila kita sudah menemukan artikel yang memuat tentang zakat, kemudian kita cari. Nah, setelah kita menemui tadi, kita buka di bagian daftar isi dalam kitab Sahih Muslim. Tadi kan sebelumnya kita sudah ada ya, yang tadi hadisnya berbunyi faradha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat fitrah. Nah, di sini kita lihat di daftar isi. Nah, ini kan ada kalimat faradha an-nabi Shallallahu Alaihi Wasallam zakat fitri so'an. Nah, di sini kan ada perawinya. Nah, itu dari Ibnu Umar. Setelah itu ada kitabnya membahas terkait zakat. Nah, ini ada halamannya. Di halaman Ini nomor ada nomor surat yaitu 2276. surat kitab zakat sendiri ada di. Nah, kitab zakat sendiri itu ada di jilid nomor 7. Nah, ya. Nah, setelah kita mengetahui matan yang terdapat di dalam daftar isi di kitab
Sahih Muslim tadi, dan kita sudah menemukan nomor berapa matan hadis tersebut, maka selanjutnya kita menjelaskan isi dari hadis yang terdapat pada kitab Sahih Muslim yang terkait zakat. Nah, Selanjutnya dijelaskan kepada teman saya. Nah, begitulah dari dua hadis yang sebagai contoh bagaimana cara kita mencari dari artikel kemudian ke dalam hadis kitabnya itu. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kesalahan penjelasan. Billahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.